Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan implementasi sistem informasi dakwah dan organisasi remaja Masjid Nur Rahman Berwaswe. Nah, di sini saya membahas masalah web juga. Oke, next lagi. Nah, di sini ada subpokok bahasannya itu ada internet, www, mungkin protokol, HTTP, URL, DSS, compact, web browser, dan next lagi. Nah, internet di sini saya membahas masalah internet. Nah, di mana mungkin nggak salah nama internet. Nah, internet ini interconnection network adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer. Nah, di mana ini yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia. Jadi jalan global dengan melalui jalur interkoneksi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Mungkin kalau kita di tempat itu mungkin nggak bisa ya. Itu next lagi. Terus yang kedua itu mungkin nggak asing lagi namanya WWW atau World Wide Web, itu singkat kepanjangan dari apa sih WWW itu. Nah, di sini WWW itu adalah salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet juga. Terus dia biasanya disingkat dengan sebagai web, merupakan sekumpulan dokumen, gambar-gambar, dan bentuk resource yang lainnya yang dihubung melalui hiperlink dan URL. Next lagi. Nah, di sini ada namanya protokol. Nah, kalau protokol ini di mana merupakan bahasa software bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Terus CTV atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, di mana ini merupakan cara standar untuk mempraktekkan dan mengamankan data komputer sinyal elektronik sehingga data tersebut dikirim komputer lain. Oke, dari sini cukup. Ada lagi menanyakan? Next lagi. Nah, untuk HTTP ini sekadari Hypertext Transfer Protocol, di mana protokol ini menentukan jadi aturan perlu yang diketahui oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen. Nah, dan di mana ini oleh web server ini dalam memindahkan itu dokumen diminta web browser. Protokol ini merupakan protokol standar ya, yang dimana digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Next lagi. Nah, di sini kita bahas lagi URL. URL itu adalah uniform result atau lokator. Nah, di mana ini juga digunakan untuk menentukan lokasi atau informasi pada suatu web server. Terus dapat diibaratkan sebagai suatu alamat dan dari protokol yang digunakan oleh browser untuk mengambil informasi nama komputer server, di mana nama informasi ini berada di jalur path atau nama file. Next. Nah, ini untuk format URL ini ada protokol transfer, contohnya nama, host, path, nama file. Nah, ini contohnya HTTP. Terus www.remaja Masjid Nur Rahman. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini keterangan HTTP itu protokol yang digunakan. www.remaja Masjid Nur Rahman ACD, nama hostnya itu atau server komputernya. Nah, seperti ini, dan jalur path dari masih dari cari. Next lagi. Nah, terus ada lagi protokol transfer, di mana kalau protokolnya itu untuk pengiriman informasi internet. Nah, beberapa protokol itu terdapat ada HTTP, protokol standar untuk suatu dokumen web ya, di mana FTP ini file transfer itu digunakan untuk mentransfer file dalam format teks itu atau binary itu dalam suatu server komputer di internet. Satu lagi ini new NNTV Network New Transfer Protocol. Yang untuk menuliskan berita di Usenet ya, di mana Usenet adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut dengan new program group. Sini ada telnet itu jadi telekomunikasi internet di mana untuk login suatu server komputer ya. Next lagi. DNS. Nah, mungkin nggak asing lagi namanya DNS itu Domain Name System. Di mana domain system ini suatu sistem penamaan standar komputer internet dengan tujuan mempermudah pengelolaan server komputer net. Terus ada lagi merupakan suatu tingkat domain di mana yang merupakan ini kelompok komputer yang terhubung dengan ke internet. Next lagi. Nah, ini ada homepage. Mungkin homepage itu website atau situs web. Dia merupakan alamat URL
yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Kalau webpack halaman web ini merupakan halaman khusus dan situs web tertentu tersimpan dalam bentuk file. Dalam web tersebut ini berbagai informasi dan link, di mana yang suatu informasi lain itu baik itu dalam page sama ataupun webpack pada website berbeda. Terus home page di sini merupakan sarana dasar untuk menerangkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi kesimpulan dari website dari suatu organisasi pribadi. Next lagi. Nah, ini untuk server dan client. Nah, dalam dunia internet itu selalu terdapat dua sisi yang paling mendukung, yaitu pertama itu ada server, di mana server itu menyedia berbagai layanan, termasuk layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Ada lagi client, ini bertugas mengakses yang diberikan oleh server pelayanan web. Client dapat berupa web browser ya. Next, web browser. Nah, web browser apa aja? Apa aja sih? Ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, ada Internet Explorer, ada Apple Safari, Opera, ada Microsoft Edge. Nah, ini jenis-jenis ini ada 6 web browser sampai saat ini. Oke, nah berjalannya pada komputer user itu merupakan tool untuk melakukan integrasi ya, di mana web itu menemukan dokumen tertentu. Oke, next lagi. Nah, web server. Nah, di mana di sini kalau untuk masalah web server itu adalah sebuah server lunak ya, di mana server fungsi ini menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web. Nah, di mana mengirimkan kembali-kembalinya hasil dalam bentuk halaman web yang umumnya terbentuk dengan dokumen HTML. Contohnya ini ada pertama FS atau server antar platform, kedua ada ISS atau Microsoft Internet Information Service, dan hanya ini berbasis di sistem operasi Windows saja. Nah, seperti ini, gambar ini ada browser on user komputer dan internet. Dan ini web servernya, dan ini internet ini browsernya. Next lagi. Nah, ini web programming. Web programming ini ada dari contohnya ada .com, MySQL, PHP, .NET, XML, JS, HTML, atau WW. Nah, dia itu web ini dapat dikatakan tuh menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada web statis, di mana web statis ini memberikan informasi-informasi yang sifatnya statis tetap. Dan kedua ini ada namanya lagi web dinamis, di mana atau interaktif ini web memberikan informasi serta dapat berinteraksi dengan user yang sifatnya dinamis. Nah, jadi sehingga itu membuat web dinamis ini membutuhkan kemampuan program web. Next lagi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.